Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Saya berdoa kiranya Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan saat ini dalam kondisi damai, sukacita, bahagia dalam kasih Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup masih di dunia. Tetapi di dalam kehidupan di dunia ini ada orang Kristen yang hidupnya merasakan damai sukacita bahagia, namun ada juga orang Kristen yang belum merasakan hidup damai sukacita. Saat ini saya hendak sharing tentang kondisi tersebut. Mengapa orang Kristen dapat merasakan hidup damai sukacita bahagia, dan mengapa ada orang Kristen yang hidupnya belum dapat merasakan damai sukacita bahagia. Kuncinya hanya satu. Jikalau kita sebagai orang Kristen ingin hidup damai sukacita bahagia dalam kasih Tuhan, maka marilah kita hidup taat dan setia kepada Tuhan. Kita menaruh hormat kepada Tuhan dengan segenap roh, jiwa, tubuh, pikiran, akal budi kita. Sepenuhnya kita menaruh hormat kepada Tuhan dengan takut kepada Tuhan melalui hidup senantiasa menuruti, menjalani firman Tuhan, menjalani kehendak Tuhan, dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi sederhana, saudara-saudaraku. Biasanya seseorang Kristen yang belum bahagia berarti hidupnya belum sepenuhnya mengandalkan Tuhan, belum sepenuhnya segenap roh, jiwa, tubuh, pikiran, akal budi, hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Saya pernah merasakan hidup yang belum sepenuhnya di dalam Tuhan. Bahkan saya pernah mengecewakan Tuhan, menyakiti Tuhan, meremehkan Tuhan, mempermainkan Tuhan. Hidup saya bermain-main, tidak sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Saya main-main dalam hidup saya, sehingga hasilnya saya tidak bahagia. Di dalam firman Tuhan juga banyak contoh orang-orang yang sebelumnya dikasihi Tuhan, mendapatkan urapan Tuhan, tetapi akhirnya hidupnya menjadi menderita dan tidak mendapat perkenan Tuhan karena mempermainkan Tuhan, mempermainkan firman Tuhan, meremehkan Tuhan, dan tidak menaruh hormat sepenuhnya di dalam hidupnya kepada Tuhan. Sebagai contoh, Saul. Di saat mudanya, Saul mendapat perkenan Tuhan. Dan karena mendapatkan perkenan Tuhan, maka Saul dipilih menjadi raja dengan kehidupan yang lebih baik untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi Saul kemudian meremehkan Tuhan, tidak tunduk hormat sesuai perintah Tuhan. Maka hidupnya menjadi menderita, bahkan tidak berkenan di hadirat Tuhan. Kemudian Daud yang begitu disayang Tuhan, tetapi juga kemudian hidupnya terlena, membunuh Uria, mengambil Batseba, dan akhirnya jatuh menderita. Tetapi puji Tuhan, Daud sadar dengan kerendahan hatinya dan kembali berpaut kepada Tuhan, sehingga Daud mendapat perkenan Tuhan. Salomo ketika muda mendapat kasih sayang Tuhan, tetapi ketika kemudian menjadi raja lupa dengan
kekuasaan, dengan kekayaan, bahkan memiliki istri dan selir gundik sampai 1.000. Dan ini sungguh dengan istri dan selir-selir itu, kemudian Salomo membuat kuil-kuil bagi ilah-ilah lain, sehingga hidupnya tidak mendapat perkenan Tuhan. Masih banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang pada awalnya dekat dengan Tuhan, akhirnya menjadi terlena. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah hidup kita penuh dengan damai sukacita, dengan rileks, penuh kebahagiaan, dengan senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Jikalau kita sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, percayalah, apapun juga kondisi hidup kita, Tuhan akan menyertai kita. Memang Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, hidup selalu mudah dan lancar. Tetapi semua kehidupan ini akan menjadi hikmah, menjadi kekuatan bagi kita apabila kita sungguh-sungguh tekun, sabar, dan senantiasa menyerahkan, mengandalkan hidup kita kepada Tuhan di saat ada pergulatan hidup kita. Jangan terlena. Saya pernah mengalaminya. Hidup saya tidak bahagia karena saya meremehkan, mempermainkan Tuhan. Sehingga puji Tuhan, Tuhan mengizinkan saya dengan jeweran-jeweran sakit penyakit dan juga depresi. Hidup saya sungguh menderita. Jiwa fisik saya, jiwa raga saya dalam kondisi sakit. Namun Tuhan yang Maha Kasih berkenan melawat saya yang sungguh berdosa di hadapan Tuhan, mengangkat kembali dari lembah nista, lembah maut, lembah gelap di dalam kecemaran menjadi bersih karena kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus, karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling utama sebagai orang Kristen adalah hidup rendah hati. Memiliki hati yang rendah hati, itu salah satu kuncinya. Jangan sombong, karena hidup ini milik Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa disombongkan, karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan kemudian hiduplah di dalam apapun kegiatan, di dalam pelayanan, di dalam bekerja, semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan nama Tuhan melalui kegiatan pelayanan, melalui kegiatan kerohanian, melalui kedudukan di bidang kerohanian, maupun di dalam jabatan kekuasaan duniawi dengan kekayaan. Karena jikalau kita terlena dan mencuri kemuliaan nama Tuhan, nanti Tuhan akan menjewer, seperti Tuhan menjewer dan menghajar saya. Namun puji Tuhan, saat ini saya sungguh merasa damai sukacita bahagia di dalam proses pemulihan hidup saya, karena Tuhan yang berkenan melawat saya. Bukan saya, tapi Tuhan yang berkenan datang kepada saya. Itulah mengapa saat ini saya sungguh-sungguh bahagia, karena Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang Maha Kasih, berkenan menderita di kayu salib, dan kemudian bangkit dalam kuasanya adalah demi menebus hidup saya, menyelamatkan saya, bahkan memberikan harapan surgawi, kedamaian, kebahagiaan surgawi bersama Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup sekali, jangan mempermainkan hidup. Jangan main-main dan meremehkan hidup. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhan. Jangan meremehkan Tuhan. Tapi kuduskanlah Tuhan melalui hidup yang kudus. Hormatilah Tuhan dengan cara hidup yang selalu taat dan setia kepada Tuhan.
Jangan hidup pura-pura dalam kemunafikan. Jangan suam-suam kuku. Tapi sungguh dari hati ini, semua demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Salam.